sih dari apa kak? Pertama tuh karena hobi ya, hobi aku tuh seneng masak dari dulu. Jadi awal-awalnya tuh aku buatnya kue ini kan kue khas dari Medan kan, gak ada yang jual di sini. Terus aku tawarin sama temen-temenku, temen-temen dekat, mereka mau beli juga nggak apa-apa katanya. Itu yang iseng aja awalnya. Ternyata pas mereka udah beli, kok ternyata ada profitnya ya, ada untungnya, bisa jadi bisnis gitu. Jadi minggu depannya aku buat lagi, aku tawarin lagi pada mau. Terus aku mulai open PO di sosmed, banyak yang order, jadi tuh aku tambahin lagi menunya makanan-makanan Medan apa lagi, karena cari peluang. Menurut aku kalau aku jual yang makanan Medan masih banyak yang belum ada yang jual di sini. Jadi itu Berarti ini awal usaha kakak ya? ini awal usahanya, bisnis pertama lah. Jadi kan waktu awal-awal tuh pasti ada tantangannya kak ya. Prosesnya kakak mulai awal sekali itu gimana kak? Tantangannya itu sih di membagi waktu. Sekarang sambil kuliah. Bukan, sambil kerja. Kerja, karena ada kerjaan. Jadi kadang kerjanya juga ada yang aku kan kerja Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Jadi aku selalu open PO-nya itu dulu. Awalnya kan open PO kan, udah ditawarin. Open PO ini selalu Sabtu Minggu. Tapi ada kalanya yang dari kerjaanku minta harus hadir di Sabtu dan Minggu. Sementara kita udah open PO kan kerjaan itu mendadak dan sama-sama urgency. Lebih ke membagi waktunya jadinya. Jadi kayak aku siapin pesanan sebelum jam kerjaan itu ada. Karena kan nggak mungkin orang udah TF kita nggak ngirim barangnya. Kak tadi bilang awalnya aku PO dulu kak. Nah untuk yang di sini itu berdirinya sudah berapa lama? 2 bulan ya. Kalau untuk warung, kalau warungnya baru 2 bulan bisa dine-in. Di sini udah hampir 3 bulan ya. Tinggal di sini ini baru. Karena sebelumnya kan di kosan kan, nggak ada tempat untuk makan. Pas dapat rumah ini, lihat oh ini bisa nih jadi tempat makan juga. Jadi baru dibuka. Karena juga udah keteteran ngurus PO. Kadang kan sampai ratusan porsi, mending mereka makan kesini aja daripada kita bungkusnya. Nanti sampai sana udah dingin juga lebih enak makan di sini kayak gitu. Untuk modal usaha kakak sendiri kira-kira berapa kak untuk modal usaha sekarang? Modalnya ini untuk perputaran makanan sehari atau untuk membuka awal warungnya? Awal sama kalau harian Harian, jalan iya, sehari. iya. Kalau untuk awal itu hampir 30 lah. 54 lebih. Tapi under 50. Kalau untuk perharinya itu untuk bahan makanan 2 juta. Perputaran bahan makannya ya. Uang pribadi dengan uang usaha itu kakak gimana caranya? Kalau misalnya uang pribadi itu aku langsung pisahin rekeningnya dengan yang rekening bisnis, langsung dipisahin, jadi nggak digabungin. Tadi kan kakak bilang ada tantangan kan awal mulai usaha karena sambil kerja juga. Nah kakaknya cara ngatasin tantangan itu gimana? Bagi waktunya. Buat skala prioritas sih, karena aku kerjaannya di lapangan, bagian marketing juga kan. Kalau misalnya nggak ada yang janji terlalu penting atau memang aku nggak dibutuhkan di tempat kerjaan itu, aku kesini. Dan aku udah tahu nih jam kerja itu mulai jam 8. Aku udah selesaiin masak, karena kan yang masak aku kan, yang lain gitu. Aku udah selesaiin masak maksimal di 7.40 gitu. Sisanya aku udah siap-siap ke kantor. Meskipun kadang keteteran ke kantornya kan, yang penting yang di sini ready dulu. Awalnya kan kakak coba-coba di kawasan nggak lihat. Nah dulu berstrategi pemasaran sekarang itu gimana? Kalau sekarang itu udah pakai media sosial semua sih, karena kan kebetulan syukurnya TikTok ini udah mulai naik kan. Jadi kayak apa ya, sosial media ini kan magic ya. Sekalinya 100.000 tayangan misalnya, anggaplah 10%-nya orang yang mau datang ke sini udah 100 orang kayak gitu. 10 orang sehari juga itu lumayan orderannya kan. Satu orang kadang makan lebih dari 1 pesanan. Jadi memang media sosial semua sih. Terus nanti orang datang ke sini, kita bisa ini lagi bantu referensinya ya kak sama yang lainnya gitu. Jadi yang utamanya memang di sosial media. Untuk harapan atau rencana kakak dalam usaha ini ke depannya tuh gimana kak? Kalau untuk harapannya ya semoga usahanya semakin besar ya. Kita juga punya rencana pindah ke
tempat yang lebih besar. Jadi mau buat ini dalam bentuk jadi kafe Batak kan belum ada nih di Palembang. Jadi mau buat yang kayak gitu, ada live musiknya, menunya menu-menu Medan tapi yang halal semua. Jadi nasional, semua orang bisa datang. Semua orang bisa mencoba. Iya. Emang langka ya. Iya, karena kan di sini banyak makanan Medan tapi non halal. Iya, nggak semua bisa makan. Nah kebetulan kan di rumah ini aku tinggal sama sepupuku ini Muslim. Jadi kan di rumah ini nggak ada yang nyentuh makanan kayak gitu jadinya. Kalau kamu kayak gitu keluar. Terus yang kakak perlu perhatian dalam membangun usaha ini apa? Ya wah. Yang kakak perlu perhatian dalam membangun usaha ini? Iya. Maksudnya untuk yang baru, yang selanjutnya atau yang saat ini? Yang saat ini. Selanjutnya. Ya, kalau diperhatikan ya, kesiapan tempat, kebersihannya, terus kayak sekarang yang jadi tantangan kan parkir. Oh, iya. Susah. Jadi kayak kami ya cari solusi gimana ngomong sama warga sekitar biar bisa izin parkir. Sama kualitas makanan sih, nggak boleh, lebih baik kita jual sedikit tapi kualitasnya sama terus daripada ditambahin kuantitas tapi kualitas turun. Itu aja sih. Dari daftar menu yang udah ada ini, ada nggak kira-kira mau tambahan kakak ke depannya? Menu tambahan. Mungkin bakal ada, tapi itu direncana kalau sudah buka dari pagi sampai malam. Masih di tempat baru bisanya. Kalau di sini kan masih terbatas Iya. ya. Masih banyak menu Medan yang orang harus coba. Tapi itu masih dirahasiakan. Berarti kalau sekarang kakak bukanya jam berapa? Sampai jam 18.30 kalau hari biasa ya. Kalau minggu sampai jam 19.00. Tapi kalau makanan udah habis kita tutup